warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Deni, MPM 1905170092, kelas 6B Akuntansi Pagi. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan oleh investor, analis pasar, dan kreditor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pendapatan perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari 5 jenis laporan. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. 2. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. 3. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih selama satu periode. 4. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. 5. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perubahan sampai pada angka laporan keuangannya. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan pelaporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. 1. Laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai. 4. Laporan audit harus membuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu assersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. 1. Mengkomunikasikan hasil audit kepada penjabat pemerintahan yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. 3. Membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. 4. Memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan.